Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Pak. Siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih kepada anak-anak semua sudah bersedia untuk bergabung dalam ruang diskusi pada siang hari ini. Baik, Bapak sangat berterima kasih kepada kalian semua. Jadi, bagaimana ini hari? Apa kabar? Baik, Puji Pak. Tuhan, baik, Pak. Baik, sehat luar biasa. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, baik. Jadi, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Dan Bapak minta satu orang untuk kita doa. Saya, Pak. Ya, baik. Ini Adik Ririn. Silakan. Baik, teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dan izinkanlah saya berdoa menurut keyakinan saya Katolik. Bapa, Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena Engkau telah melindungi kami dari hari kematian hingga sekarang ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan melaksanakan bimbingan kelompok. Tuntunlah kami agar bimbingan kelompok yang kami buat ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Namamu tetap kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa. Baik, terima kasih untuk Adik Ririn yang sudah memimpin kita dalam doa. Jadi baik, sebelum kita mulai, lebih baiknya kita awali dengan perkenalan. Jadi baik, perkenalkan nama Pak Jerifan Domingo Adi. Pak sudah jadi guru BK di sini sudah 1 tahun. Jadi baik, waktu selanjutnya Bapak berikan kepada adik-adik semua untuk memperkenalkan nama. Baik, Halo. nama saya Maria Bernadette Pascalia, biasa dipanggil Ririn. Saya kelas 10 IPA 2. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Agil Siran. Saya 10 IPA 3. Selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Teofilo Nascimento Martins, biasa dipanggil Ento. Saya kelas 12 IPS 7. Terima kasih, Pak. Ya, selanjutnya. Baik. Perkenalkan nama biasa dipanggil Jabrik. Saya kelas 12 bahasa. Terima kasih. Baik. Selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Veronica Yuleni Jangkar. Saya biasa dipanggil Lani. Saya dari kelas 12 IPS 1. Selanjutnya. Halo. Mungkin di jaringan error, Pak. Lagi satu, Pak. Lagi satu. Adakah bisa mungkin bisa memperkenalkan pada teman-teman? Ya baik, sudah kalau begitu mungkin masalah jaringan kita langsung saja. Jadi Bapak mau tanya kepada ada di semua, kira-kira ada yang tahu apa yang akan kita lakukan pada siang hari ini?
Halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Pak. Baik, Maaf, jadi Pak. Jaringan agak buruk. Tidak baik. ya baik. Ya, jadi baik kita lanjut. Jadi hari ini kita akan melakukan diskusi atau kita akan melakukan konseling kelompok. Jadi baik Bapak mau bertanya sedikit pada adik-adik, kira-kira ada yang sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Sudah, Pak. Ya baik, jadi Pak. yang lain? Belum Pak. Belum, Pak. Oke baik, jadi Bapak jelaskan sedikit tujuan dari konseling kelompok. Jadi tujuan dari dilaksanakan konseling kelompok itu untuk memberikan kepada individu berupa suatu pengalaman kelompok yang membantu individu untuk belajar, atau membantu individu untuk membangun hubungan yang positif, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan tanggung jawab terhadap diri, dan mampu membuat keputusan dalam menentukan suatu tujuan. Jadi baik, mungkin ini itu, dan pengertian dari konseling kelompok yaitu suatu upaya bantuan untuk dapat memecahkan masalah-masalah siswa dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi untuk kita di sini kita melakukan konseling kelompok, kita memanfaatkan suatu yang dinamakan dengan dinamika. Jadi baik. Jadi ini konseling kelompok itu kita memanfaatkan dinamika kelompok ya. Jadi sebelum kita lanjutkan ke tahap yang lebih inti lagi, jadi Pak mau menjelaskan sebelum kita mulai, sebelum kita menceritakan tentang masalah-masalah kita, Pak mau jelaskan sedikit di dalam bimbingan konseling itu ada beberapa asas yang harus kita pakai dalam konseling kelompok ini. Yang pertama itu asas keterbukaan, dan kita sebentar kita menceritakan masalah kita secara terbuka. Yang kedua, asas kesukarelaan, di mana kita sukarela untuk berada di ruangan ini. Dan yang ketiga, asas kerajaan, di mana asas ini sangat penting, dan kita harus menjaga rahasia dan tidak boleh bocor ke orang lain. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, ini mari kita membuat kesepakatan waktu agar kegiatan kita berjalan sesuai dengan ini prosedur yang baik. Jadi kira-kira nih adik-adik ini minta adik-adik kisaran waktunya ada berapa menit supaya kita lebih sepakat. Apakah adik semua sudah siap untuk kita melakukan konseling kelompok? Siap, Pak. Ya, Pak. Oke, baik. Jadi kita sini mari kita bercerita tentang permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini, untuk sama-sama kita berdiskusi untuk membahas permasalahan, dan kita sebentar akan memilih topik untuk kita selesaikan masalah itu, untuk kita membantu memberikan solusi. Pokoknya akan kita berdiskusi sama-sama di ruangan ini. Oke, mungkin dari satu orang bisa menceritakan masalahnya, setelah itu dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Baik, mungkin mulai dari saya, Pak. Oke, baik. Silakan, Non. Masalah yang saya hadapi akhir-akhir ini dan mengganggu aktivitas saya sehari-hari, yaitu saya itu selalu berpikir negatif. Itu saja, Pak. Baik. Terima kasih. Siap. Ya, adik-adik lain. Mungkin dari saya, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin permasalahan yang saya hadapi itu susah tidur awal, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Tidur awal. Selanjutnya,
Saya, Pak. Baik, Pak. Kalau Ya, satu orang duluan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menceritakan masalah saya, yaitu saya sering berkelahi, Pak. Jika ada teman yang Ya, baik, Pak. berbicara tidak sesuai keinginan saya, maka saya langsung pukul, Pak. Itu masalah saya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih ya, terima kasih. Selanjutnya, Saya, Pak. ya Pak, silakan dari saya, Pak. Kalau dari Ayo, saya, Pak, belakangan ini saya susah dalam memanage waktu, Pak. Mengatur waktu belajarnya saya dengan waktu bermainnya saya, main HP begitu. Jadi saya susah dalam memanage waktu, Pak. Itu, Pak. Ya, baik. Oke. Mungkin yang lain, Dari saya, Pak. Baik, mungkin dari saya Ya. itu susah bangun pagi, Pak. Sering terlambat pergi ke sekolah juga begitu, Pak. Itu saja. oke, baik. Yang terakhir, Adik Ririn. Baik, kalau dari saya, masalah yang saya alami yaitu ini sulit mengatur waktu dalam belajar dan bermain game. Oke, baik. Jadi kita semua sudah menceritakan masalahnya secara individu. Jadi di sini kita sepakat mau bahas masalah yang mana karena kita dibatasi oleh waktu, maka mungkin hanya satu saja yang kita bahas, nanti yang lain di pertemuan berikut. Jadi Bapak minta kesepakatan dengan semua, kira-kira kita pilih masalah yang mana untuk kita bahas pada siang hari ini. Pak, kalau menurut saya di sini kan ada tanggapan mengenai susah dalam memanage waktu, ada 2 orang. Saya dengan Pascalia, ya, Pak. Jadi kalau menurut saya mungkin bisa ambil masalahnya saya dengan Pascalia karena kami 2 itu kan susah dalam memanage dengan teman saya. Ya, oke, baik. Mungkin dari teman-teman lain pendapatnya gimana? Setuju. Kalau dari saya, Pak, mungkin mulai dari masalahnya teman Ento. Karena di sini dari masalahnya teman Ento itu dampaknya lebih besar dan lebih buruk dan harus butuh penanganan cepat. Oke, baik. Yang lain Kalau- bagaimana? Ya, Pak. Saya Saya, Pak. setuju dengan teman Lani tadi, Pak. Saya, Pak. Ya. Rekan. Kalau menurut saya, Pak, baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya, Pak, ini kan kita melakukan konseling kelompok ya, Pak. Supaya mempermudah atau supaya lebih cepat untuk selesai, Pak. Jangan satu-satu orang, mending kita ikut teman Nafisa punya, Pak. Supaya dalam satu kali jalan, dalam satu konseling berjalan, dua orang punya permasalahan tadi sudah diatasi, Pak. Begitu, Pak, menurut saya. Oke, baik. Terima kasih. Siap. Oke, jadi keputusan akhirnya kita bahas permasalahan tadi, permasalahan Adik Hafisa dengan Ririn, di mana susah belajar, di mana susah manajemen waktu, susah mengatur waktu gitu. Jadi mungkin pada diskusi kita kali ini kita akan membahas tentang masalah ini. Jadi baik, ini mungkin antara adik berdua bisa menceritakan masalahnya lebih rinci lagi untuk sama-sama kita ketahui dan di mana kita bisa saling bertukar pikiran, saling memberikan solusi begitu. Jadi untuk teman berdua silakan. Baik, mungkin saya lebih dulu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya yang saya alami dalam perkuliahan
Baik, saya minta maaf sebelumnya. Yang saya alami dalam sekolah belajar online itu kurangnya memanajemen waktu dalam belajar dan bermain game. Ini kan di lingkungan kami ada game baru yaitu namanya bingo. Itu seperti bermain judi. Jadi kalau pada saat guru mata pelajaran memberikan tugas, seperti tugasnya hari kumpulnya hari Minggu, tapi karena saya ketagihan selalu bermain game bingo itu, jadi tugasnya saya kerjakan hari Kamis malam dan biasa mete dari jam begadang sampai jam 1. Karena apa? Karena saya tidak bisa memanajemen waktu dan tidak bisa dan ketagihan bermain game, bermain judi namanya bingo itu. Jadi pada saat mengerjakan tugas itu saya tidak tepat waktu dan selalu sering terlambat mengumpulkan tugas. Sudah begitu saja Pak, ini ceritanya. Oke, baik. Jadi permasalahannya di manajemen waktu ya. Jadi Pak minta di sini kita sama-sama berdiskusi, kita bertukar pikiran di sini. Mungkin dari satu persatu kita bisa menemukan solusi untuk teman Ririn bagaimana ini langkah-langkah yang harus dilakukan agar bisa memanajemen waktu. Jadi Bapak berikan kesempatan kepada kita semua untuk memberikan pendapat. Pak, minta maaf. Ya, baik. Tadi Gabrik, Ya. silakan. Menurut saya Pak, lebih baik teman bisa menceritakannya dulu supaya satu kali untuk kita mengambil dia punya apanya Pak, simpulannya Pak, atau jalan keluarnya Pak. Oke, baik. Oke, jadi tadi menurut Ari Jabrik sudah suruh Ari Kafisa juga menjelaskan. Jadi baik untuk Ari Kafisa mungkin tidak keberatan untuk sama-sama menceritakan supaya kita bahasnya satu kali mungkin satu searah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kesekian kalinya. Jadi kalau saya Pak di sini saya susah dalam memanage waktu itu dikarenakan saya kebanyakan main HP Pak. Di sini saya tahu ada tugas, tetapi saya lebih fokus ke HP karena tanggapan saya bisa selesaikan tugas pada tepat waktu, saya bisa kumpul itu tugas pada tepat waktu, meskipun saya tidak kerja pada saat sekarang begitu. Mungkin kumpulnya besok ya besok baru saya kerja begitu Pak. Jadi kadang-kadang besok juga kesulitan begitu karena waktu kebanyakan saya gunakan untuk bermain HP. Kayak seperti nonton story, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Adi. Ya, jadi baik. Tadi Ari Kafisa sudah menceritakan masalahnya. Mungkin kita semua di sini ini diberikan waktu untuk kita berpikir, kita sama-sama juga memberikan pendapat kita, memberikan solusi kepada teman-teman kita berdua ini supaya bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Jadi mungkin satu persatu diberikan kesempatan untuk memberikan solusi untuk teman kita berdua. Waktu dan kesempatan Pak berikan. Saya Pak. Ya, baik. Adik Lani, silakan. Baik, kalau menurut saya untuk mengatasi masalah dari teman Hafiza dan teman Ririn itu, untuk teman Ririn dan teman Hafiza itu sebaiknya menyusun agenda harian, mulai dari kegiatan apa yang dia akan dilakukan dari bangun pagi sampai ia akan tidur pada malam hari. Kemudian untuk waktu belajar, teman-teman itu harus mempunyai target belajar.
dan mencari metode atau cara belajar yang menarik sehingga tidak muncul sifat pemalas dalam diri teman-teman. Kemudian harus disiplin dan konsisten. Kalau mau kerja tugas. Kalau ada tugas itu harus dikerjakan. Walaupun deadline-nya masih lama. Karena kalau kita mengerjakan tugas dan mengejar deadline dengan huru-hara, hasilnya juga akan berpengaruh buruk terhadap nilai. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Adik Lani sudah mendapat mungkin dari adik-adik yang lain. Pak, persilakan. Baik, mungkin dari saya sedikit, Pak. Ya, baik. Silakan, Adik. Mungkin dari saya yaitu untuk teman Ririn yang kecanduan bermain game yang nama gamenya Bingo. Nah, di situ mempengaruhi teman Ririn untuk tidak bisa mengerjakan tugas atau belajar. Nah, mungkin dari saya, teman Ririn kalau pada saat mendapatkan tugas dari sekolah atau dari guru, teman Ririn tahu dan lihat situasinya kalau dekat dengan rumah, kesadaran diri dari teman Ririn untuk jauh dari lokasi atau tempat yang orang bermain game itu. Jadi di situ mempengaruhi teman Ririn untuk mendekat dan ikut bermain game itu. Kalau jauh dari tempat atau situasi itu, maka teman Ririn pasti akan fokusnya ke belajar atau mengerjakan tugas itu. Kalau kita dekat, maka kita akan terpancing, Pak. Iya, baik. Terima kasih. Ya, berikut mungkin dari Adik Agil. Baik, mungkin saya Pak dari teman-teman yang teman Hafizah dan teman Guru mungkin lebih fokus dalam membagi waktu sehingga dalam proses belajar ataupun bermain itu tidak terhalang begitu Pak. Jadi kalau pas ada tugas mereka langsung kerjakan dan pada saat keuntungan juga mereka tidak berfokus hanya di game Pak begitu. Mungkin itu saja dari saya Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Agil sudah berpendapat. Berikut mungkin dari Adi Jabrik bisa memberikan pendapat. Pak, minta maaf Pak, punya teman Jabrik ada gangguan sedikit Pak. Oke, baik. Nah, jadi kita lanjut. Jadi permasalahan tadi, masalah manajemen waktu memang sangat sulit untuk sekolah online sekarang. Kita juga terbeban dengan tugas-tugas yang ada, tapi Pak mau kasih satu trik, mungkin ini sangat penting untuk kita. Jadi di mana kita harus bisa mengatur jadwal, kita harus bisa membagi waktu, mana waktu belajar, mana waktu bermain, agar apa yang seharusnya kita kerjakan, tidak kita tunda begitu. Jadi yang penting di sini kita semaksimal mungkin memanfaatkan waktu yang ada. Jadi waktu itu tidak terbuang sia-sia untuk hal-hal yang tidak penting. Jadi seperti tadi bermain game online, mungkin untuk sekedar hiburan bisa, tapi kalau setiap hari ya mungkin itu sangat tidak baik lah. Apalagi kita kan siswa, mungkin kita kan orang berpendidikan, jadi harus mengerti bagaimana cara membagi waktu, cara kita membagi waktu yang mana untuk hal yang penting dan mana hal yang tidak penting. Oke, baik. Jadi Pak tekankan kepada kita pada
adik Ririn dan adik Afisa lebih manajemen waktu, lebih self management. Jadi dengan self management bisa manajemen waktu, kita bisa mengatur waktu kita semaksimal mungkin. Di situ juga kita mungkin lebih bisa, dengan self management kita lebih bisa untuk menjalankan deadline dengan tegas, dan kita di situ juga bisa mengatur waktu kita dengan baik. Oke, baik. Jadi Pak mau tanya kepada adik berdua, kira-kira masukan dari teman-teman tadi, dari kita semua, apakah bisa diterima dan pokoknya bisa dijalankan begitu, diaplikasikan? Baik Pak, kalau dari saya akan berusaha untuk membuat jadwal seperti yang disampaikan oleh teman-teman agar saya mampu memanage waktu dengan sebaik-baik mungkin. Oke, baik. Untuk adik Ririn? Baik, terima kasih untuk masukan dari teman-teman. Ini saya akan berusaha untuk ikuti masukan dari teman-teman agar saya tidak terlambat mengumpulkan tugas lagi dan bisa memanajemen waktu dengan baik. Terima kasih. Oke, baik. Jadi ini tadi masalah kita sudah bahas, dan sekarang Pak mau tanya, kira-kira bagaimana perasaan kita setelah mengikuti proses konseling kelompok pada siang hari ini? Mungkin lebih dulu ke adik berdua yang masalah yang tadi kita bahas. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau dari saya, dengan diadakannya konseling kelompok ini dan kita sudah melaksanakan konseling kelompok ini, saya jadi tahu bagaimana cara saya agar bisa memanage waktu dengan baik, dan supaya saya tidak kesusahan dalam mengerjakan tugas atau kewalahan dalam pengumpulan tugas. Jadi bisa memberikan efek yang baik buat saya dalam pendidikannya saya dan waktu bermainnya saya, Pak. Sangat membantu sekali, Pak. Oke. Baik. Ada kira mungkin di Baik, terima kasih sudah kesempatan bertanya. Dengan adanya bimbingan kelompok ini, saya bisa memberikan selama belajar online dan bisa mendengar masukan-masukan dari teman-teman dan Pak Guru, dan saya juga akan melaksanakan sudah diberikan oleh teman-teman dan Pak Guru agar nilai laporan saya juga baik dan bisa naik kelas dengan nilai yang pas. Terima kasih. Oke, baik. Jadi berhubung waktu kita juga sudah mau habis, jadi di sini Pak minta kesediaan satu orang untuk menyimpulkan kegiatan konseling kelompok kita pada siang hari ini. Mungkin ada perwakilan dari satu orang. Pak, persilakan. Saya, Pak. Ya, baik. Dari diberikan kesempatan. Baik, kalau dari diskusi dari kegiatan konseling kelompok yang telah kita lakukan, dapat saya simpulkan bahwa konseling kelompok itu sangat perlu untuk melatih kita untuk berbicara, untuk menyelesaikan masalah, dan mengemukakan pendapat dalam memecahkan masalah. Kemudian yang kedua adalah agar bisa memanajemen waktu dengan efektif, kita harus berkomitmen, kemudian harus memiliki
harian agar kita bisa memanajemen waktu dengan baik. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Adik Rani yang sudah mengumpulkan kegiatan konseling kita pada siang hari ini. Jadi, Pak meminta terima kasih kepada adik semua. Jadi, berhubung dengan waktu kita juga sudah mau habis. Ini nanti masalah-masalah adik-adik tadi yang sudah disampaikan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, awal tadi kita sudah awal dengan doa, mungkin akhir kita awali dengan doa. Jadi Pak minta kesediaan satu orang lagi untuk memimpin kita dalam doa penutup. Mungkin adik Ento. Ya baik, mungkin adik Kanin silakan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, izinkan saya untuk memimpin doa penutup. Izinkan saya memimpin doa ini menurut iman dan kepercayaan saya, yaitu Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membimbing kami, mulai dari awal kegiatan kami, sampai dengan berakhirnya pada sore hari ini. Semoga apa yang kami dapatkan dalam kegiatan ini dapat berguna bagi kehidupan kami dan orang lain. Namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk adik Rani. Ya baik, Bapak minta terima kasih untuk adik semua yang sudah turut berpartisipasi dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Mungkin ada salah kata, Pak minta maaf. Oke, baik. Terima kasih untuk adik semua. Sampai jumpa di pertemuan berikut. Salam. Selamat siang. Pak, selamat siang. Terima kasih Pak, selamat sore. Terima kasih Pak. Ya,